Bayangin, lu hidup di masa di mana harga makanan tiba-tiba naik, nilai uang jatuh, perusahaan bangkrut satu persatu, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan secara bersamaan. Di tahun 1997, Asia pernah mengalami salah satu krisis keuangan paling mengerikan dalam sejarah, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima dampak paling besar. Halo semuanya, nama saya Agung. Kalau kamu suka cerita tentang krisis ekonomi, konspirasi, politik, dan cerita sisi gelap dunia, langsung subscribe channel Agung Legawa. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena gua akan upload 2 kali dalam seminggu. Kalau sudah subscribe, langsung kita mulai. Krisis keuangan Asia merupakan salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern yang dimulai di Thailand pada tahun 1997 dan kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, dampak krisisnya juga dirasakan hingga Amerika Latin dan Eropa Timur pada tahun 1998. Krisis ini tidak hanya menyebabkan gejolak di sektor keuangan, tetapi juga mengakibatkan perubahan sosial dan politik yang besar di berbagai negara termasuk Indonesia. Awal krisis terjadi ketika Thailand mengalami tekanan besar terhadap mata uangnya, yaitu baht. Selama bertahun-tahun, pemerintah Thailand mempertahankan nilai tukar baht terhadap dolar Amerika Serikat. Namun meningkatnya utang luar negeri, spekulasi mata uang, dan melemahnya kepercayaan investor menyebabkan cadangan devisa Thailand terkuras. Pada tanggal 2 Juli 1997, pemerintah Thailand akhirnya memutuskan untuk melepas sistem nilai tukar terhadap membiarkan baht mengambang di pasar. Akibatnya nilai baht langsung merosot tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan baht menimbulkan kepanikan di kalangan investor internasional. Mereka mulai menarik modal dari negara-negara Asia lainnya yang dianggap memiliki masalah serupa. Akibatnya mata uang negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan ikut mengalami tekanan hebat. Nilai tukar mata uang mereka jatuh drastis dalam waktu singkat, menyebabkan biaya impor meningkat dan inflasi melonjak. Thailand menjadi satu negara yang paling berdampak pada tahap awal krisis. Sebanyak 58 lembaga keuangan non-bank ditutup karena mengalami kebangkrutan. Krisis kemudian menjalar ke pasar modal dengan anjloknya harga saham. Untuk mempertahankan stabilitas mata uang, pemerintah menaikkan suku bunga secara signifikan. Namun kebijakan ini justru memperburuk kondisi karena dunia usaha kesulitan memperoleh kredit dan biaya pinjaman menjadi sangat mahal. Di Indonesia, dampak krisis jauh lebih parah dibandingkan banyak negara lainnya. Nilai tukar rupiah yang pada pertengahan tahun 1997 masih berada di kisaran 2.500 per dolar Amerika Serikat, hingga terus melemah hingga sempat menembus 17.000 per dolar. Pada awal tahun 1998, banyak perusahaan Indonesia yang memiliki utang dalam dolar Amerika Serikat tidak mampu membayar kewajibannya karena nilai utang mereka meningkat berkali-kali lipat dalam hitungan bulan. Krisis yang awalnya bersifat moneter kemudian berubah menjadi krisis ekonomi dan sosial. Banyak bank mengalami kesulitan, likuiditas, dan akhirnya ditutup. Perusahaan-perusahaan besar maupun kecil mengalami kebangkrutan akibat tingginya biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat. Akibatnya jutaan pekerjaan kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan meningkat tajam. Melihat situasi yang semakin memburuk, negara-negara yang terdampak krisis meminta bantuan kepada International Monetary Fund atau IMF. IMF memberikan paket bantuan keuangan dengan syarat pemerintah melakukan berbagai reformasi ekonomi dan sektor perbankan. Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan menjadi negara penerima bantuan terbesar dari IMF selama krisis berlangsung. Amerika Serikat dan Jepang juga memberikan perhatian khusus terhadap Indonesia karena khawatir krisis yang terjadi akan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik kawasan Asia Pasifik. Kekhawatiran tersebut terbukti ketika krisis ekonomi Indonesia berkembang menjadi krisis politik yang memicu demonstrasi besar-besaran, kerusuhan sosial, dan akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun. Krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998 mengejutkan dunia internasional karena sebelum krisis terjadi, banyak negara Asia dianggap memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Bahkan kawasan Asia sering dipuji sebagai ASEAN Marshall karena pertumbuhan ekonominya yang sangat cepat. Namun krisis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin ketahanan ekonomi apabila sektor keuangan, perbankan, dan pengolahan utang tidak dijalankan secara hati-hati.
Pada 13–15 Mei 1998, Jakarta dan beberapa kota lainnya dilanda kerusuhan besar. Banyak pusat perbelanjaan dibakar, toko dijarah, kendaraan dirusak, dan ribuan bangunan mengalami kerusakan. Kerusuhan tersebut menyebabkan ratusan hingga lebih dari 1.000 korban jiwa, baik akibat kekerasan maupun kebakaran yang melanda berbagai gedung. Tekanan politik terhadap Presiden Soeharto semakin kuat. Dukungan dari sejumlah tokoh politik, menteri, kabinet, hingga pemimpin DPR mulai berkurang. Mahasiswa juga berhasil menduduki kompleks gedung DPR dan MPR sebagai simbol tuntutan perubahan. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai presiden untuk melanjutkan pemerintahan dan memulai berbagai agenda reformasi di bidang politik, ekonomi, serta hukum. Krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998 menjadi pelajaran penting bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin ketahanan suatu negara apabila tidak didukung oleh sistem keuangan yang kuat, tata kelola yang baik, serta pengawasan terhadap sektor perbankan dan utang luar negeri. Bagi Indonesia, krisis ini bukan hanya mengubah arah perekonomian nasional, tetapi juga menjadi titik awal lahirnya era reformasi yang mengubah sistem politik dan pemerintahan secara mendasar. Dari peristiwa ini, dunia belajar bahwa stabilitas sistem keuangan, pengawasan, perbankan, transparansi ekonomi, serta pengolahan utang yang sehat merupakan faktor penting untuk menjaga ketahanan ekonomi suatu negara dari guncangan global. Menurut kamu ya, apakah langkah Indonesia sudah tepat atau itu langkah masalah Indonesia di saat ini? Tulis pendapatmu di komentar.